Baik, saya mau tanya, Jibril apa tugasnya? Baik, pelan-pelan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Selesai. Kepada siapa wahyu disampaikan? Kepada Rasul, baik ya? Baik. Sekarang Rasul masih ada? Nabi masih ada? Tidak. Baik, kalau Nabi Rasul sudah tidak ada, berarti, mohon maaf, Jibril tidak ada lagi untuk menyampaikan wahyu, karena Rasulnya sudah tidak ada kan? Baik, Nabinya sudah tidak ada. Malaikatnya masih ada nggak? Masih. Apa tugasnya sekarang? Nganggur kalau gitu gini. Tidak. Tetap ternyata selain menyampaikan wahyu, ada tugas-tugas lain oleh Allah yang dimintakan pada malaikatnya sebagai kewenangannya. Di antaranya memimpin malaikat-malaikat yang lain. Setidaknya Jibril turun ke muka bumi paling minimal setahun sekali. Ya, pada saat bulan Ramadan itu. Ya, dalilnya di Quran surah Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul perhatikan Bu ya, malaikat tadi bentuknya jamaah atau tunggal? Kalau jamaah sedikit atau banyak? Banyak. Jadi begitu malam Al-Qadar itu di Ramadan, yang turun bukan 1-2 malaikat. Itu hamparan malaikat. Hampir seluruh kitab tafsir mengatakan saking banyaknya malaikat yang turun, itu suasana bumi itu jadi sesak. Ya. Sesak itu ilustrasi, maksudnya padat, saking padatnya cuaca jadi tenang. Di angin jadi tertahan, kan dedaunan tidak bertiup-tiup kencang. Makanya orang mengatakan suasananya tenang, nyaman, karena semua tertahan. Ya. Kalau ada satu misalnya, satu botol, saya isi dengan kelereng satu aja, bunyi nggak? Tapi kalau saya padatkan dengan banyak, bunyi nggak? Tidak. Demikian ketika malaikat banyak yang turun pada malam Al-Qadar itu menjadikan ruangan seakan-akan lekat dengan malaikat, padat sehingga cuacanya jadi tenang gitu. Jelas ke sini? Baik. Tapi tidak sampai sini. Waruhu fiha. Ada kalimat roh. Roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Ya, nama lain dari malaikat Jibril disebut dengan roh. Ya, karena salah satu tugas malaikat Jibril itu juga ternyata bukan cuma menurunkan wahyu. Ya, dengan izin Allah dia bisa meniupkan roh. Dengan izin Allah dia bisa memimpin malaikat yang lainnya. Ya, dari mana taunya meniupkan roh? Ya, misal kita temukan pakai hadis ya. Tadi kan Quran sudah banyak ya. Baik. Hadis riwayat mau yang panjang, yang tebal, yang tipis ada terjemahan. Baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibu suka ngaji Al-Arba'in? Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Posisi paling kiri ya di kitab Al-Arba'in. Hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud ya. Saya bacakan cepat langsung ke hadisnya. Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap Anda akan dibentuk di perut ibundanya dalam rahimnya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, belum berbentuk apa-apa. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zat yang mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah, ya sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Kemudian setelah itu, tsumma yursalu ilaihil malak, diutus malak, 1 atau 2? 1 ya, seorang malaikat. Ya, siapa malaikat ini? Ternyata Jibril. Apa tugasnya? Fayanfukhu fihi ruh, dengan izin Allah dia meniupkan roh. Jelas ya? Kemudian wayu pada bikat sibi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal dalam kehidupan manusia ini. Dari sini Jibril pun disebut dengan roh. Jelas di sini? Baik. Seperti Allah ketika mengutus malaikat Jibril kepada Maryam untuk meniupkan roh dalam rahimnya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha bashran sawiyya. Ya, di surat Maryam itu. Baik. Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Jadi Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu, baik pelan-pelan. Karena di antara kita sudah tidak ada yang jadi nabi, baik ya. Ibu tinggal di rumah ini, maka pertama Jibril tidak berpotensi turun ke rumah ini untuk menurunkan wahyu, karena sudah tidak ada nabi lagi. Jelas di sini? Baik, sekalipun ada yang ngaku-ngaku nabi tetap tidak akan turun. Ya. Itu satu. Tapi yang kedua, mungkin turun. Mungkin turun. Ya. Dalam konteks satu, malam Al-Qadar tadi, jangankan malaikat biasa, Jibril ikutan turun. Yang tidak pernah turun pun kecuali menurunkan wahyu, saking agungnya malam Al-Qadar itu ikutan turun gitu. Jadi kalau ibu nggak dapatkan momentum malam itu, ruginya luar biasa. Ya. Saya kalau ditanya, Ustaz bagaimana mendapatkan malam Al-Qadar? Gampang. Setiap malam Ramadan jangan tinggalkan ibadah.
walaupun cuma sekian menit gitu kan kita ibadah. Kalau ada malaikat yang punya tugas khusus, tapi ternyata tugasnya misalnya sudah tidak ada dalam konteks tertentu, tapi masih ikut turun, itu menunjukkan ada kemuliaan di waktu itu. Jelas di sini? Baik. Kalau malam Al-Qadar senilai dengan apa? Tuh, sudah salah kita. Enggak senilai dengan 1000 bulan, keliru. Lebih dari 1000 bulan. Beda antara 1000 bulan dengan lebih dari 1000 bulan. Redaksi Qurannya bukan 1000, tapi khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah yang memberikannya. Jelas di sini? Baik. Jadi hati-hati kalau ibu ingin sekiranya di rumahnya turun misalnya malaikat Jibril, ya bisa ibu hadirkan di kesempatan malam Al-Qadar, ya. Itu. Kemudian juga bisa saat fase kelahiran, kan? Baik. Bukan hanya kelahiran, bahkan dalam kandungan. Dalam kandungan. Ya. Karena itu nanti setelah kandungan seseorang misalnya di rahimnya sudah usia 4 bulan, menjelang ke 7 bulan, menjelang ke persalinan, itu langsung ada doa sunnah di dalam Al-Quran yang diminta untuk dimohonkan oleh dua pasangan suami istrinya. Jadi bukan hanya istri yang mengandung, ya, suami istrinya. Dan itu yang mengaminkan, Masya Allah, ya. Bukan hanya malaikat biasa yang mendampingi dalam kehidupan. Karena malaikat Jibril pun yang meniupkan wahyu ketika Anda persis berdoa dan hadir di sampingnya bisa mengaminkan. Jelas ya? Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Baik, pelan-pelan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi, kan? Falamma athqalat da'aw Allah rabbahuma la in ataitana as-salihah lanakunanna minasy syakirin. Ada ayatnya? Baik, falamma taghasyaha, maka tatkala suami istri itu mulai bercampur, melakukan hubungan, kemudian istrinya mulai mengandung, kandungan semakin berat, kan, sampai menjelang persalinan, di situ ada kalimat indah, da'awallaha rabbahuma. Suami istri itu berdoa kepada Allah. Jadi adabnya saat seorang mengandung bukan cuma istri yang berdoa, tidak hanya suami, ya keduanya. Lihat kalimatnya langsung oleh Quran, ya. Kalimatnya diatur oleh Quran. La in ataitana salihah, ya Allah sekiranya engkau hadirkan bagi kami seorang anak yang saleh yang akan dilahirkan nanti, ya, lanakunanna minasy syakirin, kami tentu akan sangat bersyukur kepadamu. Quran surah 7 ayat 189. Ketika ibu panjatkan itu, suaminya doakan juga demikian, sholat malam-malam sama-sama, kemudian setelah itu malamnya bangun, menunaikan tahajud, berdoa kepada Allah, minta. Demi Allah saya katakan, itu saat paling indah ketika doanya boleh jadi diaminkan oleh malaikat. Dan bukan hanya malaikat biasa, ya, tapi di sini juga ada tugas-tugas malaikat yang meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Jadi mohon maaf, malaikat Jibril kalau ingin turun ke rumah, momentumnya cuma 2. Baik ya? Kalau tidak saat malam-malam Al-Qadar, dan itu hanya berlangsung 1 kali setahun, atau yang kedua dalam fase-fase kandungan yang mungkin sedang dilalui. Ya, jelas di sini? Maka kalau ibu sedang dihadapkan kepada malam Ramadan, mohon izin ya, tolong jangan sia-siakan, karena nunggunya setahun lagi dan belum tentu hidup. Ya, termasuk Allah memuliakan perempuan yang tengah mengandung sampai Jibril ikut turut mengaminkan doanya. Itu tandanya, maaf Bu ya, kalau bahasanya barangkali kurang menyenangkan, tapi ini satu keistimewaan bagi perempuan. Saking Allah memberikan nilai yang tinggi pada seorang perempuan yang tengah mengandung, dinilai dengan syahidnya kalau dia wafat, dinilai dengan jihadnya, sampai malaikat khusus pun turun untuk mendoakan kebaikan. Tapi sayangnya kadang setiap perempuan jarang minta gitu. Ini yang sayang ya, sangat disayangkan. Maksud saya jarang minta yang dimaksudkan, minta yang benar sesuai dengan tuntunan. Yang diminta kadang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan. Jadi ketika ibu sedang dalam kondisi demikian, atau anak yang atau cucunya, tolong fokuskan pada isyarat-isyarat di sini. Nanti ada petunjuknya. Bahkan sampai dilahirkan, sampai tumbuh dewasa, sampai nanti berumah tangga kembali. Ya, jelas di sini?